Selamat datang kembali di channel Lemari Arsip. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di salah satu daerah di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tahun 2016. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi tepatnya di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Korbannya ialah M. Pansor, warga Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Korban juga merupakan salah satu mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Dan pelakunya bernama Medi Andika, warga Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pelaku juga seorang oknum brigadir polisi, yang merupakan mantan ajudan Kapolresta Bandar Lampung. Pelaku kedua, bernama Tarmidi, juga warga Kota Bandar Lampung, yang ikut membantu untuk membuang jasad korban. Warga desa Tanjung Kemala digegerkan oleh penemuan satu jasad yang telah termutilasi di Sungai Jembatan 2, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, pada hari Kamis, tanggal 21 April tahun 2016. Pihak kepolisian yang mendapat laporan itu langsung meluncur ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Pihak polisi yang melakukan pencarian tubuh korban sempat kewalahan karena potongan-potongan bagian tubuh korban tersebar di beberapa lokasi di sekitaran sungai itu. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, potongan-potongan tubuh korban pun dapat ditemukan, lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumsel. Potongan tubuh korban yang ditemukan, yakni bagian kepala dan kedua kaki, diambil sampel DNA-nya, lalu kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik, Mabes Polri, untuk dilakukan tes DNA. Setelah mendapatkan kepastian dari hasil tes DNA, korban mutilasi dapat diketahui, bernama M. Pansor bin Abdullah Bakri, warga Lampung, yang merupakan anggota DPRD Lampung. Pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga korban, yang sebelumnya pernah melaporkan pihak keluarganya yang hilang, pada hari Senin, tanggal 25 April tahun 2016. Berdasarkan keterangan istri korban saat melapor, bahwa korban tidak pernah kembali ke rumah, sejak berpamitan untuk pergi ke kantor, pada hari Jumat, tanggal 15 April tahun 2016, pada pukul 1 siang. Terakhir terlihat, korban pergi mengendarai mobil Kijang Innova, warna abu-abu, bernomor polisi BE 2389BX. Pihak kepolisian, Polda Sumatera Selatan, terus mendalami kasus, dan melakukan penyelidikan, dalam kasus mutilasi anggota DPRD Lampung ini. Setelah 3 bulan melakukan penyelidikan, pihak polisi telah menetapkan 1 orang pelaku, dalam kasus ini. Dan akhirnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2016, pelaku dapat ditangkap, di tempat kerjanya, di salah satu rumah makan, di daerah Wei Halim, Bandar Lampung. Pelaku bernama Tarmidi, dia diketahui juga merupakan salah satu teman korban. Pelaku pun langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung, untuk dilakukan interogasi, dalam kasus pembunuhan dan mutilasi ini.
Setelah dilakukan interogasi yang panjang oleh tim penyidik, pelaku akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kasus ini. Dari pengakuan pelaku, dia hanya membantu untuk membuang jasad korban, dan bahkan pelaku tidak tahu jasad siapa yang dia buang. Dari keterangan pelaku, disebutkanlah satu nama pelaku utama dalam kasus ini. Dia adalah Brigadir Medi Andika, salah satu anggota di Polresta Bandar Lampung. Tim penyidik yang melakukan interogasi pun sempat kaget, karena pelaku yang disebutkan adalah seorang oknum polisi yang seharusnya bisa mengayomi rakyat, malah menjadi pelaku tindak kejahatan. Tanpa butuh waktu lama, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada pelaku utama, Brigadir Medi Andika, di rumahnya, di Perumahan Permata Biru, Blok C15, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Saat penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan, dan pelaku langsung dibawa ke Polda Lampung, tempat berbeda dengan pelaku pertama, untuk dilakukan interogasi. Setelah melakukan proses interogasi yang cukup lama, pelaku pun membenarkan telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Namun, motif dari pembunuhan itu, pelaku utama memilih untuk tetap bungkam. Dalam kasus pembunuhan ini, menurut Kasubdit 3, Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto, mengatakan, ada dua tempat, saat Brigadir Medi Andika, membunuh dan memutilasi korban. Lokasi pertama, di lapangan tembak Sukarame. Disitulah Brigadir Medi, membunuh korban dengan cara menembak kakinya, di dalam mobil korban sendiri, mobil Kijang Innova, warna abu-abu, bernomor polisi BE2389BX. Setelah tewas mayat korban dibawa ke rumahnya, di Perumahan Permata Biru, Kecamatan Sukarame. Di rumah itulah, Medi memutilasi korban. Setelah memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, lalu dibungkus dengan plastik, lalu dimasukkan ke dalam kardus, dan dibawa menggunakan mobil korban sendiri, pada menjelang subuh, untuk dibuang. Saat akan membuang bagian tubuh korban, Medi Andika menghubungi temannya, Tarmidi, untuk membantunya membuang kardus-kardus itu. Lalu, pelaku Medi menjemput pelaku Tarmidi di perumahan BTN 3 di Jalan Kimaja, Kota Bandar Lampung. Lalu mereka berdua pun berangkat untuk membuang potongan jasad korban di Desa Tanjung Kemala, di Sungai Jembatan 2, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saat perjalanan pulang, Tarmidi sempat menanyakan isi dari kardus yang barusan dibuang olehnya. Pelaku Medi pun memberitahu kalau isi kardus yang barusan dia buang itu adalah potongan tubuh manusia. Pelaku Tarmidi kembali bertanya, siapa orang yang telah dimutilasi itu? Namun, pelaku Medi meminta kepada Tarmidi tidak usah banyak tanya, dan mau tahu soal mayat yang telah dibuang. Sesampainya di depan Mapolresta Bandar Lampung, Medi turun dari mobil dan meminta Tarmidi untuk mencuci mobil korban. Lalu, Medi masuk ke dalam kamar mandi masjid di samping Mapolresta untuk berganti pakaian, dan kemudian ikut melaksanakan apel pagi. Usai mencuci mobil, Medi kembali menyuruh Tarmidi untuk segera membawa mobil korban dan memarkirkannya di Rumah Sakit Advent. Setelah itu, Tarmidi pun pulang menggunakan angkutan umum. Pada siang harinya, Medi kembali menghubungi Tarmidi dan meminta untuk datang menemuinya di Polresta Bandar Lampung. Medi juga menyuruh Tarmidi untuk membelikan ponsel yang harganya 100.000 hingga 200.000 rupiah. Setelah bertemu, kedua pelaku lalu menuju ke salah satu tempat pembuat plat nomor kendaraan, di Jalan Tuku Umar, depan kantor PT KAI Tanjung Karang. Di tempat itu, Medi membuat plat palsu, untuk mengganti plat kendaraan yang asli milik mobil korban. Setelah mendapatkan plat palsu, Medi dan Tarmidi pergi menuju Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan SMA N5, Bandar Lampung. Di tempat itulah, Medi menghancurkan ponsel BlackBerry milik korban,
menggunakan batu, sementara SIM card milik korban tidak ikut dihancurkan, dan SIM card tersebut ditaruh pelaku di ponsel Nokia yang dibeli oleh Tarmidi. Lanjut, keduanya pergi lagi menuju ke perempatan lampu merah di daerah Tanjung Karang Timur. Di tempat itu, Medi turun dari sepeda motornya, lalu berjalan pergi menuju ke arah lampu merah. Pada saat ada kendaraan mobil truk melintas di jalan tersebut, Medi membuang ponsel Nokia yang berisi SIM card milik korban itu ke dalam bak mobil truk tersebut. Dan mereka berdua pun lalu pulang ke rumah masing-masing. Setelah beberapa hari kemudian, Medi dan Tarmidi pergi ke Jakarta untuk menjual mobil korban. Selama di perjalanan, keduanya membawa kendaraan tersebut menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Akhirnya, pada bulan Desember tahun 2018, sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi korban atas nama M. Pansor digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pelaku, Tarmidi, dituntut hukuman selama 2 tahun, 6 bulan penjara oleh jaksa. Tarmidi dinyatakan terbukti melakukan turut serta membuang mayat korban, dan juga membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Sebagaimana dalam pasal 181 KUHP, berbunyi, barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian, atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, berbunyi, pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, atau pleger, menyuruh melakukan, atau dunplegen, dan turut serta melakukan, atau medepleger. Sedangkan, Medi Andika, sebagai pelaku utama, dikenakan pasal 340 KUHP, berbunyi, barang siapa dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana mati. Dan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menjatuhkan vonis, hukuman, mati, kepada Medi Andika, karena telah terbukti membunuh secara terencana. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.